mana saat dia melakukan aktivitas ini dia tidak merasa terbebani, dia tidak merasa yang namanya malas, dia tidak merasa yang namanya lelah, bisa dia kerjakanlah. Orang yang memiliki kesehatan mental yang baik ini biasa memiliki integritas pribadi, di mana dia memiliki tindakan-tindakan atau jalan-jalan yang efisien. Dia tahu mau melangkah kemana, dia tahu ingin tujuannya kemana, dia tahu tujuan hidupnya kemana. Selanjutnya adalah preventif. Menurut Ketua Besar Bahasa Indonesia, preventif berarti sifat untuk mencegah agar tidak terjadi apa-apa. Istilah preventif digunakan pada dunia medis, yakni mencegah lebih baik daripada mengobati. Secara umum, preventif adalah tindakan pencegahan hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi. Menurut Octavia 2013, upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam hubungan kerja yang diulangi lagi. Usaha yang bersifat preventif adalah usaha mengadakan pencegahan dengan cara mengurangi sebab-sebab gangguan mental atau penyakit mental. Pelaksanaan kesehatan mental di sekolah secara preventif adalah bagaimana cara siswa mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Dr. Surahman, ada beberapa penyesuaian diri yang berhasil. Yang pertama yaitu mampu memenuhi kebutuhan, tidak berlebihan ataupun tidak kurang. Yang kedua, tidak merugikan atau tidak mengganggu individu lain dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap masyarakat dimanapun ia berada, atau saling tolong menolong secara aktif. Jadi, penyesuaian diri adalah cara manusia untuk mendapatkan keharmonian diri sendiri dengan lingkungannya. Sebaliknya, bila usaha-usaha tersebut dapat berupa tingkah laku yang menimbulkan permusuhan, iri hati, kedengkian, dan yang lainnya, maka seorang tersebut tidak akan mendapatkan keharmonian. Orang tersebut dapat dikatakan maladjustment atau malasial atau tidak kesesuaian. Oke. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri terhadap keluarga atau bisa juga disebut family adjustment. Di sini kehidupan di sekolah bukan hanya tanggung jawab guru dan siswa semata. Orang tua tetap harus mengawasi dan mengarahkan anaknya serta bekerja sama dengan membantu mengembangkan potensi positif anaknya dan mengurangi potensi negatif pada anak tersebut. Kayak gitu juga dengan otoritas guru di sekolah. Hendaknya tidak mengurangi wibawa orang tua di rumah dengan menerima pelajaran budi pekerti atau moral dan agama yang mereka dapat di sekolah. Siswa tersebut harus bisa membedakan mana tanggung jawab guru dan mana tanggung jawab orang tua, dan serta peraturan-peraturan yang harus mereka patuhi. Salah satu contoh yang dapat kita ambil dari penyesuaian diri terhadap sekolah atau penyesuaian diri terhadap lingkungan keluarga. Misalnya nih, di sekolah guru memberikan tugas untuk dikerjakan secara individu. Jadi di situ otomatis siswa tidak boleh mengerjakannya secara bersamaan dengan teman sebangku atau teman yang lainnya. Sedangkan di rumah, kakak dan adik diminta untuk terus bekerja sama dalam hal apapun, misalnya seperti membersihkan rumah, membersihkan kamar, atau mencuci piring, dan sebagainya. Selanjutnya, penyesuaian diri terhadap masyarakat, yaitu meliputi
orang yang menceritakan tentang hidupnya kepada kita kepada orang lain. Kelima, menjalin persahabatan. Manfaat menjalin persahabatan diantaranya ialah meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, menemani di saat susah, dan lain sebagainya. Dan yang keenam ialah simpati dan empati kepada orang lain. Saat merasa kasihan kepada seseorang, kalian akan merasakan empati. Saat merasakan kasihan kepada seseorang, kalian pasti akan merasakan simpati. Kalian akan merasa kasihan kepada orang yang pernah kemalangan. Perasaan ini bisa terjadi kepada individu maupun kelompok. Sedangkan empati bersumber pada kemampuan seseorang dalam membayangkan dan mengimajinasikan perasaan orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penyesuaian diri terhadap kehidupan di sekolah. Nah, perlu kita ketahui, penyesuaian diri terhadap kehidupan sekolah itu seperti cara kita membiasakan diri terhadap kehidupan sekolah, baik bagaimana kita berinteraksi dengan warga sekolah maupun bagaimana kita menanggapi tuntutan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, penyesuaian diri terhadap kehidupan sekolah itu memiliki 4 poin. Yang pertama, patuh dan disiplin terhadap kehidupan di sekolah. Di sini, patuh dan disiplin terhadap kehidupan sekolah itu agar siswa tidak dapat menyimpang dan dapat mendorong siswa berperilaku sesuai ketentuan sekolah. Nah, contoh sederhananya itu seperti siswa mengikuti semua peraturan yang telah disepakati oleh sekolah. Kemudian, siswa datang tepat waktu sesuai yang telah disepakati oleh sekolah. Yang kedua ada mengakui otoritas guru. Di sini otoritas itu hak. Otomatis guru memiliki hak dalam proses pembelajaran. Artinya guru bebas menggunakan berbagai metode yang unik sehingga siswa dapat aktif dan lebih mudah memahami dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada memiliki minat yang tinggi. Di sini, arti dari minat yang tinggi, kita memiliki kemauan dalam proses pembelajaran. Contohnya, siswa memiliki minat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Otomatis, siswa akan lebih memahami, ingin mengetahui lebih dalam apa sih yang ada di dalam pendidikan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, ada mampu memanfaatkan dengan maksimal. Mampu memanfaatkan dengan maksimal itu seperti situasi dan fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah. Artinya, kita seorang siswa mampu berorientasi terhadap warga sekolah, bisa menghadapi situasi tertentu, dan kita dapat menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri memasuki perguruan tinggi.
di mana menjadi mahasiswa merupakan salah satu alternatif untuk menjadi dunia kerja, yaitu salah satunya yaitu di mana peserta didik telah dihadapkan untuk untuk memilih jurusan yang dia miliki dan harus sesuai dengan potensi yang dia minati. Menjadi mahasiswa merupakan salah satu alternatif yang benar-benar harus menjadi lebih ada potensinya dan benar-benar sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kesalahan dalam memilih jurusan sangatlah fatal bagi mahasiswa dan akan berakibat penyesalan di kemudian hari. Selain itu, siswa juga harus memiliki potensi yang benar-benar, karena di masa SMA siswa sudah benar-benar harus memikirkan jalur dan jurusan apa yang harus mereka lewati, seperti harus mereka pikirkan jurusan apa yang betul-betul orang ini mau mengambilnya. Karena apa? Karena di kemudian hari ataupun udah menjadi mahasiswa, sebagai mahasiswa, kita di setengah perjalanan akan mengakibatkan suatu penyesalan yang akan berakibat pada diri kita sendiri. Contohnya itu bisa kita lihat ada sebagian mahasiswa yang tidak sanggup dengan jurusan yang belum dia minati. Ada sebagian mahasiswa akan berhenti di tengah jalan karena dia tidak mampu melewatinya itu semua. Di sini ada situasi sistem harus mengidentifikasi yaitu sesuai Di sini ada poin yang pertama, yaitu sesuai dengan potensi dan kondisi yang dimilikinya. Yang kedua ada realitis. Realitis ini realitas ini bisa kita bilang dia menerima secara sadar kemampuan dan menerima dan memastikan secara semestinya. Di sini ada sebagian yaitu realitis. Realitis ini dia harus menerima secara sadar kemampuan dan eratkan secara situasi dan kondisi siswa ataupun secara kondisi menjadi mahasiswa. Sekian dari saya yang dapat saya jelaskan. Baik, selanjutnya ada penyesuaian diri terhadap jabatan. Di masa remaja, mengupayakan siswa beradaptasi dengan sikap-sikap yaitu yang pertama ada kemandirian. Kemandirian itu kata dari dasar diri, yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak sesuatu dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau bergantung pada orang lain. Contohnya itu dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sendiri. Yang kedua itu kemampuan diri untuk memulai usaha dalam segala hal. Yang ketiga itu inisiatif untuk memulai sesuatu hal yang baru. Dan yang kedua itu ada tidak menggantungkan diri pada orang lain, yang disebut juga sama dengan mandiri juga. Contohnya itu jika tidak ada dia, kamu akan sulit memulai kehidupan. Kamu tidak akan mengerti bagaimana potensi dirimu sendiri. Yang ketiga itu punya cita-cita dan tekad. Cita-cita adalah impian yang sedang diusahakan seseorang agar dapat terwujud. Sedangkan tekad itu ialah niat dan usaha yang sungguh-sungguh dan konsisten. Yang keempat ada memiliki jiwa kepemimpinan. Ialah orang yang memiliki jiwa kepemimpinan akan mampu mengkondisikan dirinya sendiri dengan baik dan juga lingkungan di sekitarnya. Contohnya itu seperti jika kamu menjadi ketua di suatu acara, kamu
itu berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih.